Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ini, mungkin Bapak hanya bisa memberikan video rekaman ini untuk Anda bisa pelajari. Yang jelas bahwa untuk perkuliahan malam Bapak tidak bisa Google Meet karena ada kendala di sinyal di wilayah Bapak. Ya, jadi Bapak membuat video ini agar nanti bisa ditonton oleh kalian tentang pembahasan materi yang akan dibahas di minggu ini. Baik, Bapak akan sharing materinya. Oke, di minggu ini kita akan mempelajari tentang konsep algoritma, di mana kita tahu untuk awal Bapak ingin memberikan pemahaman tentang konsep algoritma. Jika Anda semua menonton video di pertemuan minggu sebelumnya, di situ ada tentang apa sih algoritma, seperti apa algoritma yang harus Anda ketahui. Itu adalah video dasar tentang apa itu algoritma. Nah, saat ini kita masuk ke konsep algoritma. Dalam konten di materi ini, yang pertama ada pengenalan algoritma, pemetaan algoritma ke dalam bahasa pemrograman, ulasan paradigma pemrograman yang sebaiknya dipelajari di awal, dan kegagalan yang sering dialami dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Untuk poin berikutnya sekilas tentang bahasa C mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai dari pengenalan algoritma. Apa itu algoritma? Nah, setelah kita tahu algoritma, terus kita harus bisa juga menganalisis bagaimana memetakan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Dalam analisis ini akan diberikan dua tools, yaitu ada flowchart dan push the code atau kode semu yang bisa Anda gunakan alat bantu untuk memecahkan algoritma. Nah, kesimpulannya, algoritma harus dibuat dengan pemikiran yang detail, terperinci dari proses-proses yang ada di logika kita. Artinya bahwa kalau selama ini kita hanya berpikir tentang prosesnya dan hasil akhirnya tanpa kita melihat detailnya, maka di algoritma ini Anda diminta berpikir secara detail dari mulai persiapannya, terus bagaimana prosesnya, terus bagaimana keluarannya. Itu yang diinginkan dalam kita mempelajari algoritma. Pengenalan algoritma. Kita harus mengenal esensinya seperti apa sih algoritma. Ya, bahwa algoritma, esensi dari belajar algoritma adalah membuat solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi hasilnya dapat menyelesaikan permasalahan. Artinya bahwa kalau ini berbicara solusi, maka tidak mungkin setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Dalam satu kasus, mungkin ada berbagai macam pemecahan solusinya dengan cara masing-masing dan jalan kalian masing-masing. Karena algoritma berbasis untuk mencari solusi, maka logika kita yang harus kita utamakan atau pemikiran yang logis lah yang bisa kita gunakan dalam kita memecahkan algoritma. Karena algoritma itu harus bersifat dia harus simple, sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh kita sebagai pembuatnya maupun orang lain yang membacanya. Oke, algoritma harus dipikirkan secara logika, dipikirkan manusia. Arti kata bahwa logika manusia yang kita pikirkan itu harus itu adalah sebuah cara kita memecahkan algoritma yang mendapatkan hasil atau cara yang lebih mudah dan mudah dimengerti. Hal ini kita bisa ilustrasikan dalam gambaran-gambaran yang ada di pikiran kita sebetulnya.
Seperti apa pada saat kita mendapatkan sebuah studi kasus, terus secara otomatis otak kita itu akan mencari solusi yang diinginkan dengan keluaran yang kita akan berikan atau akan kita dapatkan. Nah, di algoritma ini tidak hanya memikirkan secara logis, tapi Anda harus bisa menuangkannya dalam sebuah dokumen yang dapat bisa dibaca atau bisa dimengerti oleh kita dan juga orang-orang lain. Jadi tidak hanya di pikiran Anda, terus algoritma itu terpecahkan, tidak, tapi harus Anda tuangkan dalam dokumentasi yang bisa Anda gunakan untuk memberikan bukti keabsahan dari si algoritma dijalankannya seperti ini, urutannya, terus prosesnya, dan keluarannya yang kita inginkan. Nah, itu juga agar mudah untuk kita petakan ke dalam bahasa pemrograman. Tadi ada dua tools yang bisa digunakan, yaitu flowchart dan pseudocode atau kode semu. Nah, itulah alat bantu yang kita bisa gunakan untuk memecahkan atau untuk menerapkan algoritma dalam pemecahan masalah. Di sini algoritma harus dibuat dengan pemikiran yang detail. Tadi seperti kesimpulannya dalam materi ini, bahwa algoritma itu harus dijalankan atau dipikirkan secara detail. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang akan dijalankan, bagaimana prosesnya, dan bagaimana hasil keluarannya. Jadi selain di logika kita yang berpikir secara proses dan hasil, maka kita harus berpikir juga secara media atau alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan oleh si soal atau studi kasus yang kita terima. Di sini ada tentang cara belajar algoritma. Pertama adalah belajar algoritma seperti halnya belajar mengendarai kendaraan, mengendarai kendaraan. Artinya bahwa misalkan kalau sekarang Anda tuh sudah mungkin bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa mengendarai mobil, maka tidak serta-merta Anda langsung bisa. Tapi Anda butuh proses untuk bisa. Pertama mungkin naik sepeda, bagaimana cara mengayuh sepeda, bagaimana badan Anda menyeimbangkan pada saat di atas sepeda, mungkin juga ada jatuh, bangun, dan yang lain-lainnya. Itulah prosesnya sampai Anda bisa. Jadi begitupun algoritma, maka Anda butuh latihan untuk bisa mengerti dan bisa memahami algoritma agar bisa. Tanpa itu, maka Anda akan kesulitan untuk bisa mengerti dan mendapatkan keuntungan dari mengerti algoritma, karena algoritma ini akan terus digunakan, baik itu di studi kasus sederhana maupun studi kasus yang kompleks, dibutuhkan algoritma. Berikutnya adalah belajar algoritma harus dengan sabar dan menghargai tahap demi tahap dalam belajar, atau menghargai proses agar dapat memahami algoritma. Anda tidak harus buru-buru, tidak harus tergesa-gesa untuk mengerti algoritma, tapi Anda harus jalani tahap demi tahap. Anda harus rasakan atau nikmati kesulitan-kesulitan dalam Anda memetakan atau membuat sebuah solusi menggunakan algoritma. Semua yang besar itu awalnya kecil. Semua yang terlihat besar saat ini, awalnya dia mungkin bukan apa-apa. Pasti mulai dari yang kecil terus, tidak patah semangat, terus belajar, dan akhirnya jadilah besar. Begitu pula algoritma. Kalau Anda ingin bisa algoritma, maka tahap demi tahap, sedikit demi sedikit Anda pahami, terus berjalan. Maka insya Allah nanti ke depannya Anda akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, belajar algoritma memerlukan banyak latihan dalam membuat algoritma agar dapat bisa. Nah, tadi latihan dalam algoritma karena Anda ingin bisa menjalani prosesnya tahap demi tahap, maka Anda harus mencobanya sendiri. Seperti Anda belajar sepeda, kalau Anda hanya melihat orang
mengendarai sepeda, Anda tidak mungkin bisa. Anda harus mencobanya belajar. Anda mencobanya menaiki sepeda atau mengendarai sepeda. Walaupun di sana ada jatuh atau mungkin nabrak atau mungkin terjelembab, itulah proses Anda untuk bisa. Hanya dengan itulah kita bisa. Kita akan menghasilkan sesuatu yang tadinya kita tidak bisa jadi bisa. Tapi kalau Anda hanya melihat, mendengar, dan meniru solusi orang lain, Bapak yakin itu semua akan sia-sia. Anda hanya akan menjadi orang yang kebingungan dalam menghadapi soal-soal atau studi kasus yang akan Anda temui nanti dalam materi pembelajaran algoritma. Yang keempat, algoritma bukan hafalan atau pola yang harus dihafalkan. Tapi algoritma adalah solusi berbagi pengalaman. Maka dari itu berlatih soal atau menyelesaikan masalah sangat penting dalam belajar algoritma. Ingat bahwa dalam algoritma itu adalah mencari solusi, bukan menghafal bentuk pola yang dikerjakan orang lain. Harus Anda sendiri yang mengerjakannya, harus Anda sendiri yang mencobanya. Salah benar itu tidak jadi masalah karena Anda dalam proses belajar. Tapi kalau Anda tidak mau salah dan tidak mau susah, yakin bahwa Anda akan sia-sia dan Anda akan kebingungan pada saat Anda menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan algoritma. Maka solusinya pasti Anda harus mencobanya, belajar, salah, dan belajar mencari memperbaiki kesalahan yang pernah Anda buat. Tinggal nanti berikutnya tahap demi tahap Anda akan terbiasa. Oke, Bapak kasih contoh kasus mengupas kentang. Siapa yang nggak tahu bagaimana mengupas kentang? Dalam otak kita pasti berpikir, ya udah tinggal ambil kentangnya, ya kan? Terus ambil pisaunya, terus dikupas, kan gitu ya. Hasil akhirnya adalah kentang terkupas. Iya, dalam pikiran kita pasti akan seperti itu. Hanya melihat prosesnya saja dan hasilnya saja. Tapi dalam algoritma tidak cukup untuk itu. Anda harus melihat lebih detail, lebih terperinci apa yang dibutuhkan. Tidak hanya sekedar bagaimana prosesnya dan hasil keluarannya, tapi bagaimana menyiapkan agar proses itu terjadi. Bagaimana proses pembukaan kentang itu berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar mengupas, terus jadilah kentang. Nah, di sini ada banyak sekali tahapan dalam Anda memproses kentang. Kalau tadi tidak terfikir oleh kita bahwa kentang yang akan kita, kan prosesnya hanya mengupas kentang, Pak. Maka saya tinggal ambil kentang, iya itu prosesnya. Tapi algoritma tidak hanya melihat proses dan hasil akhirnya, tapi semuanya diperhitungkan. Ingat bahwa kalau Anda hanya mengerti prosesnya, maka proses itu akan berjalan terus-menerus. Berjalan tidak ada hentinya. Karena apa? Di situ hanya ditulis bagaimana mengupas kentang. Maka Anda terus mengupas kentang tanpa tidak tahu kapan proses itu berakhir. Nah, dalam algoritma, syaratnya adalah pertama ada mulai, terus ada inisiasi atau deklarasi, ada proses, dan ada hasil. Baru selesai. Maka apa? Semua komponen itu harus dijadikan satu dan kita atur urutannya. Agar tidak bias. Tadi bias. Kenapa? Hanya prosesnya saja hasilnya. Apa yang memang yang dipost cuma satu? Atau kan tidak dituliskan oleh Anda bahwa saya hanya mengupas satu kentang. Nah, tidak dituliskan, hanya di pikiran kita paling ambil kentangnya, buka kulitnya dengan pisau, setelah itu selesai. Nah, itu masih abstrak, belum jelas. Algoritma tidak boleh ambigu, harus jelas. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah proses atau perintah untuk mengupas kentang. Yang pertama adalah kita punya kentangnya yang belum terbuka.
hasil akhirnya adalah kentang itu terkupas. Bagaimana langkahnya agar proses itu terjadi? Nah, yang pertama adalah pasti kita butuh tempat untuk menampung sejumlah kentang. Kenapa? Kalau tadi hanya memerhatikan prosesnya dan hasil akhirnya tanpa melihat berapa kuantitinya yang harus dikupas, tapi algoritma harus diperhitungkan berapa yang harus dilakukan proses tersebut sampai akhirnya berhenti. Karena apa? Tadi ada start, ada mulai, ada inisiasi, ada proses, ada hasil, dan berhenti. Artinya bahwa dengan kita menggunakan wadah, maka kuantiti atau jumlah kentang terbatas sesuai dengan kapasitas si tempat tersebut. Tidak mungkin kan tempatnya seperti ini, kentangnya 1.000. Kan nggak logis jadinya. Karena tadi algoritma mengandalkan pemikiran yang logis, maka secara logika dengan tempat seperti ini hanya sekian puluh atau sekian belas si kentang yang bisa ditampung. Nah, itulah yang disebut sebagai memikirkannya secara detail dan terperinci. Tidak hanya mengandalkan proses dan hasilnya saja, tapi mengutamakan juga bagaimana proses itu berjalan, bagaimana proses itu dimulai, bagaimana proses itu akan berhenti. Dengan kita menggunakan wadah, maka ada inisiasi awal jumlah yang harus kita kerjakan dalam prosesnya. Nah, kita lihat sejumlah kentang kita akan masukkan ke dalam wadah tersebut. Jadilah wadah kentang dalam wadah dengan jumlah tertentu. Tidak mungkin melebihi tempatnya. Nah, itulah algoritma, memikirkan sampai sejauh itu. Tidak hanya bagaimana proses mengupasnya, tapi berapa jumlahnya. Dengan logika kita, maka ada waktu proses itu berjalan dan ada di mana proses itu berhenti. Kenapa? Sejumlah itu akan kita kerjakan dan sejumlah itu yang akan kita hasilkan. Dengan melihat seperti ini, maka kuantitasnya hanya sebatas sekemampuan si wadah untuk menampung jumlah kentang. Nah, setelah itu baru kita pikirkan lagi, apakah dengan kita memasukkan kentang ke dalam wadah itu selesai? Kalau kita lihat dari studi kasusnya mengupas kentang, maka proses itu belum selesai, baru akan dimulai. Ini namanya inisiasi atau deklarasi. Ini baru akan dimulai proses berikutnya. Kenapa? Kentang belum terkupas, jumlah kentang juga masih dalam wadah tempat kentang tadi, dan belum juga ditampung oleh wadah yang lain untuk menghasilkan keluarannya. Nah, maka setelah kita pikirkan belum selesai, nah kita coba apa yang kita perlukan pada saat kita sudah punya satu wadah kentang, gitu ya. Kita butuh untuk mengupas, memprosesnya itu mengupas. Maka kita butuh wadah satu lagi dan alat bantunya untuk apa? Yang satu wadahnya untuk menampung hasil keluaran dari proses kita dengan alat bantu itu, yang satu lagi menyisahkan sampah atau sisa dari si kentang tersebut. Mungkin nggak kulit kentang digabungkan dengan kentang yang sudah dikupas, pasti kan dipisah. Nah, di sanalah bahwa ada proses. Setelah kita berpikir seperti itu, maka ada proses, ada inisiasi, ada alat bantu, ada seperti wadah dan pisau untuk bisa melakukan proses tersebut dan bisa menghasilkan keluaran kentang yang sudah terkupas. Nah, di sini proses pengupasan kentang terjadi. Setelah semua item itu terkumpul, barulah kita melakukan sebuah proses. Kentang diambil dari wadah yang pertama, sebelum kentang dikupas, gunakan alat bantu pisau untuk mengupas kulitnya. Setelah selesai, kentang yang sudah dikupas dipindahkan ke wadah yang baru agar terpisah. Jadi kelihatanlah hasilnya. Nah, proses tadi pasti akan berhenti
Kapan berhentinya? Pada saat jumlah kentang yang ada di wadah pertama itu habis. Maka proses pengupasan kentang selesai. Mana hasilnya? Di wadah berikutnya ada kentang yang sudah terkupas. Itu adalah hasilnya dari algoritma mengupas kentang. Jadi intinya di dalam sebuah algoritma maka segala sesuatu harus disiapkan secara teliti. Seperti contoh kasus di atas. Secara logika proses mengupas kentang tidak akan terjadi tanpa ada kentang dan pisau. Artinya, dan juga tidak mungkin terjadi bila mana tidak ada wadah. Atau kita hanya menyiapkan wadah saja tanpa proses itu, maka tidak akan terjadi proses pengupasan kentang. Kita butuh semuanya untuk menjadikan itu sebuah langkah dari sebuah algoritma. Maka nanti akan butuh yang namanya inisiasi seperti apa, prosesnya seperti apa, finalisasinya seperti apa. Itulah algoritma. Ada input, ada proses, minimal satu output. Ada mulai dan berhenti. Kalau algoritma harus ada mulai dan berhenti. Kalau tidak ada dua itu, maka ini bukan algoritma. Algoritma harus ada kata berhenti, selesai, proses itu dijalankan, selesai. Tidak boleh ambigu. Harus jelas dan terperinci. Oke, kita lanjut. Tadi sudah tentang logika kita, bagaimana memecahkan sebuah permasalahan dalam bentuk studi kasus dengan menerapkan algoritma. Nah, sekarang kita bagaimana sih memetakan ke dalam bahasa pemrograman dari algoritma yang kita buat tadi. Misalkan, bagaimana caranya agar yang kita buat tadi, langkah-langkah kita tadi terperinci juga terpetakan atau diketahui struktur prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini tadi di awal bahwa ada alat bantu yang bisa kita gunakan, yaitu ada notasi flowchart dan bahasa algoritmik atau pseudocode atau kode semut. Saran Bapak, untuk awal kita gunakan dua-duanya agar bisa terlihat bagaimana proses perubahan dari logika berpikir kita, terus kita petakan dalam bentuk notasi, terus kita ubah dalam bentuk bahasa algoritmik. Baru kita akan ubah menjadi bahasa pemrograman. Kalau Anda sudah terbiasa, dengan sendirinya Anda hanya membutuhkan satu algoritma, satu alat bantu dalam memecahkan algoritma. Tapi kalau di awal ini Anda baru pertama kali mengerti, mempelajari algoritma, maka gunakan dua-duanya. Agar apa? Agar Anda terbiasa dulu. Kalau sudah terbiasa, maka Anda akan memilih mana yang lebih efektif, mana yang lebih singkat pada saat saya memecahkan algoritma. Apakah saya harus gunakan dua-duanya atau hanya salah satu? Itu nanti Anda yang akan menentukan bagaimana kebutuhan alat bantu itu Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang algoritma. Oke, nah ini adalah notasi algoritma yang harus dan wajib kita pahami. Selain kita hafalkan, bukan hafal, kita ingat notasi ini dan kita pahami fungsinya. Di sini ada terminator atau notasi untuk memulai dan berhenti. Tadi karena algoritma mempunyai kaidah ada mulai, terus ada inisiasi atau deklarasi, ada proses, dan minimal ada satu output, selesai. Maka notasi ini cukup dibutuhkan untuk Anda memetakan sebuah permasalahan dengan menerapkan algoritma di dalamnya. Ada terminator sebagai notasi untuk memulai dan berhenti, ada inisiasi atau deklarasi, menentukan nilai awal yang harus variabel awal, variabelnya apa, dan nilainya berapa, kita tentukan di awal. Tadi seperti tadi wadah itu sebagai inisiasi kita, berapa jumlahnya yang harus kita kupas. Dan setelah itu proses, bagaimana prosesnya?
kita lakukan seperti apa? Alat bantu ada pisau, mengupas terus, dan outputnya. Berapa outputnya yang kita hasilkan dari inisiasi? Apakah harus sama? Tidak juga. Ini karena permasalahannya mengupas kentang, maka bentuknya seolah-olah sama antara nilai awal dengan nilai akhir. Sebetulnya nanti berbeda pada saat diterapkan di algoritma sesungguhnya. Ada inisiasi, ada proses, ada decision, ada output, input output, dan ada direction atau arah. Nah, ini yang wajib Anda harus pahami, wajib Anda harus ingat notasi-notasi ini. Karena apa? Di awal Anda butuh ini. Tapi dengan berjalannya waktu, sering Anda berlatih, sering Anda mengerjakan sebuah studi kasus, maka Anda bisa memilih mana salah satu dari alat bantu ini yang lebih efektif untuk Anda dalam memecahkan algoritma. Nah, kenapa notasi flowchart? Notasi flowchart digunakan untuk kasus-kasus yang tidak kompleks. Artinya apa? Dia masih relevan dengan kasus-kasus yang sederhana. Bukan sederhana sekali, tapi paling tidak masih bisa kita nalar. Masih kita bisa ketahui prosesnya. Pertama adalah kasus sederhana. Biasanya kasus tersebut sudah kita pahami dalam otak kita, hanya butuh memperinci tahapannya saja. Nah, ini kayak tadi mengupas kentang gitu ya. Itu kita sudah tahu. Otak kita sudah tahu prosesnya, sudah tahu keluarannya. Kita hanya butuh memperinci tahapannya agar tidak tertukar antara yang pertama dan kedua terus. Seperti ini kita juga tahu bagaimana cara memulainya, bagaimana kapan berhentinya. Nah, itu salah satu kegunaan notasi flowchart. Berikutnya adalah sudah diketahui prosesnya tadi. Secara logika otak kita sudah mengetahui apa hasil dari keluarannya. Kentang yang sudah terkupas, contohnya itu tadi. Kita sudah tahu kan cara mengupas kentang, maka hasil keluarannya adalah kentang yang sudah tidak lagi ada kulitnya yang menempel di sana. Itu hasil keluarannya. Kita tinggal butuh bagaimana proses. Berikutnya memiliki kaidah yang baku. Biasanya sudah memiliki rumus, metode, atau aturan yang baku. Nah, tadi bahwa dia memiliki, karena apa? Pada saat mengupas kentang, kaidahnya apa sih? Anda sudah tahu aturannya. Ambil kentangnya, gunakan pisau dan alat pengupas yang lain, gitu ya, menghasilkan keluarannya. Artinya bahwa itu semua sudah kita miliki sebagai dasar dari proses yang kita lakukan. Berbeda halnya dengan misalkan Anda masih belum jelas apa yang harus Anda lakukan dalam menyelesaikan permasalahan. Algoritma tidak bisa digunakan, notasi flowchart tidak bisa digunakan di sana karena sudah tidak relevan. Dia akan jauh lebih rumit pada saat Anda belum mengetahui bagaimana hasilnya, belum memahami bagaimana prosesnya, Anda harus mencari sendiri. Nah, itu notasi flowchart tidak layak digunakan di kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau kasus-kasus yang sudah kita pahami, kita tahu, kita sudah ada di pemikiran kita bagaimana penyelesaiannya, maka algoritma notasi flowchart itu bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan permasalahan algoritma. Nah, berikutnya ada bahasa algoritmik atau procedure code. Tadi ada dua kan ya, flowchart dan algoritmik. Nah, algoritmik sebetulnya adalah bahasa antara, penengah antara bahasa pemrograman dengan bahasa manusia. Dan bahasa algoritmik masih bersifat humanis. Bahasanya masih bisa dimengerti oleh manusia. Tapi kalau bahasa mesin, komputer, itu biasanya sudah tidak bisa dimengerti oleh manusia. Makanya dia butuh jembatan menghubung antara bahasa pemrograman dengan bahasa manusia. Nah, diciptakanlah ini bahasa pseudocode atau bahasa pemrograman atau bahasa semu, kode semu.
yang bisa kita gunakan untuk mendekatkan. Sintaknya akan kita buat di program, fungsinya akan sama dengan bahasa pseudocode yang kita gunakan. Punya makna yang sama, tidak berbeda. Punya alur yang sama, punya urutan yang sama. Itu salah satu kegunaan dari bahasa pseudocode. Makanya Bapak menyarankan dua alat bantu itu harus digunakan. Karena kita akan melihat perubahan dari penggunaan notasi flowchart ke dalam pseudocode akan terlihat. Dan dari pseudocode ke sintak bahasa pemrograman itu akan terlihat. Maka akan terlihat nanti polanya, terlihat cirinya. Setiap kata ini akan keluar perintah ini di bahasa pemrograman. Setiap proses ini akan keluar proses ini yang ada di bahasa pemrograman. Itu maksud dari kegunaan dua alat bantu ini. Oke, bahasa algoritma dibuat secara runut, mulai dari deklarasi, inisiasi, proses, dan finalisasi. Seperti tadi sudah Bapak bahas, bahwa begitu pula dengan flowchart, sama dia ada deklarasi, ada notasi deklarasi dan inisiasi, terus ada notasi proses, terus ada notasi pemilihan, dan notasi output sebagai finalisasinya, dan ada notasi bermulai dan berhenti. Sama strukturnya dengan yang ada di bahasa algoritma. Hanya kalau di algoritmik bahasa kita ya ditulis tanpa ada simbol, tanpa ada apa-apa. Tapi kalau di flowchart bentuknya simbol, notasi itu simbol, simbol ini, simbol itu, fungsinya sama. Fungsinya akan kalau disandingkan dengan si pseudocode akan terlihat setiap dia bentuk seperti ini, maka perintah di pseudocode seperti ini dan perintah di bahasa pemrograman seperti ini. Itu yang Bapak inginkan, transformasi itu kepada kalian agar kalian paling tidak bisa memetakan dan bisa melogikakan setiap studi kasus yang ada di materi algoritma ini. Nah, ini sebagai contoh tentang bahasa flowchart, tentang sebuah algoritma pemesanan makanan menggunakan GoFood atau Gojek, ya sama aja lah. Di sini ada mulai, ada proses, terus karena dia sifatnya proses, tidak ada penetapan nilai awal, maka bentuknya proses. Ada keluaran pertama, masukkan alamat penerima, setelah itu periksa kembali pesanan, ada decision di sini. Bagaimana cara pembayarannya? Apakah cash atau virtual? Nah, keluarannya menerima pesanan, memeriksa uang pada kurir. Ada keluarannya yang bisa disampaikan, walaupun ini tidak sebetulnya keluarannya adalah menerima pesanan. Ininya harusnya bentuknya jaran genjang karena dia keluarannya menerima pesanan. Nah, kalau kita secara tidak sadar mungkin kita sering menggunakan mesin pencari ini. Dan mesin pencari ini adalah mesin yang menggunakan berbagai macam algoritma dan berbagai macam metode untuk menghasilkan memuaskan pelanggannya atau memuaskan kita yang membutuhkan informasi. Kalau Anda suka lihat pada saat kita mengetik sebuah kata, biasanya akan muncul kata-kata berikutnya yang kemungkinan itu berasal dari kebiasaan kita mencari di mesin pencarian. Karena dia akan simpan kebiasaan kita, artikel yang biasa kita ketik, kalimat yang biasa kita ketik, dia terus. Nah, itu ada gabungan beberapa algoritma agar bisa memunculkan seperti itu. Nah, ini ada sebuah slogan atau petuah dari Imam Syafi'i, ulama kita, bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Bayangkan, Anda tidak mau bersusah-susah saat ini, Anda akan merasakan kebodohan atau ketidaktahuan Anda
terhadap algoritma sepanjang hidup Anda. Sayang dan amat sangat disayangkan, merugi sekali. Karena algoritma itu bisa dipelajari, algoritma itu tidak terlalu sulit menurut Bapak sih, asal kalian berpikirnya logis, itu saja, logikanya saja. Karena apa? Setiap algoritma itu punya caranya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan. Setiap orang masih berbeda. Setiap orang punya gayanya masing-masing menyelesaikannya. Punya cara masing-masing, jadi tidak mungkin sama. Tapi hasil akhirnya sama. Hanya cara dan metodenya yang akan berbeda-beda setiap orang. Nah, inilah yang akan Anda hadapi di era Anda nanti. Bahwa algoritma sudah melebur menjadi gabungan beberapa algoritma, akan menjadikan sebuah bionik atau sebuah sistem yang memiliki kecerdasan bisa melebihi manusia. Karena dia bisa menampung banyak sekali informasi dan bisa mengolahnya dengan cepat menggunakan algoritma dan metode. Ini mungkin yang akan Anda hadapi di kehidupan Anda. Anda akan berjuang bersama, bersaing bersama mesin yang sudah cerdas, maka Anda harus bisa menjadi pembuatnya atau menjadi inovatornya atau orang penggagasnya. Salah satunya itu mulailah dari yang kecil, karena sesuatu yang besar pasti akan dimulai dari yang kecil. Jangan khawatir, yang penting Anda terus tekun, terus mau belajar. Bapak yakin dengan semangat itu, insya Allah Anda akan aman dalam hal belajar, aman dalam hal psikologis. Kenapa? Ada kemauan Anda untuk mencoba. Ingat, algoritma bukan lagi hal yang sulit sebetulnya. Kalau Anda sering banyak melihat, sering banyak menganalisa, atau sering melihat sesuatu dan ingin memecahkan segala sesuatu dengan algoritma, silahkan, bisa. Itu untuk melatih Anda, untuk melatih kemampuan Anda dalam memecahkan sebuah permasalahan dengan menggunakan algoritma. Banyak kegagalan yang terjadi pada saat kita mempelajari algoritma. Yang pertama adalah ini, merasa bahwa Anda masuk memilih jurusan ini, merasa bukan pilihan pertama Anda. Mungkin Anda pertama memilih di perguruan tinggi negeri, terus karena tidak terterima masuk ke sini, jadi yang ada aja lah diambil. Juga mungkin juga ini adalah permintaan orang tua. Orang tua meminta Anda untuk masuk komputer, untuk jurusan komputer, akhirnya Anda ngerasa, ini bukan karena saya, kan orang tua yang nyuruh saya, kalau saya nggak ikut orang tua siapa yang biayain saya gitu ya. Tapi percayalah, itu semua adalah kehendak Allah. Itu semua jalan yang akan ditakdirkan untuk Anda melalui orang tua dari Allah. Jadi kenapa seperti ini? Maka dia dianggap tidak mampu menerima keputusan Allah terhadap penempatan diri di jurusan komputer. Apa cara menyikapinya? Ya, pasti kita tahu bahwa Allah itu sangat pandai. Dan Allah tidak pernah coba-coba untuk menempatkan tempat yang terbaik bagi hambanya. Maka Allah akan selalu memberikan yang terbaik berdasarkan ilmunya. Ingat bahwa Allah itu maha kuasa, maha tahu segalanya, maha memiliki ilmu. Ilmu dia tidak mungkin bisa disamai oleh makhluknya. Segala yang terjadi di dunia ini melalui izin Allah. Maka pada saat Anda masuk menjadi mahasiswa dalam prodi ini, maka itu kehendak Allah, bukan hanya kehendak Anda. Mungkin kehendak Allah melalui orang tua, kehendak Allah melalui teman Anda, atau mulai Anda sendiri, itu adalah kehendak Allah. Maka di sana Anda harus sadari itu. Jangan sampai Anda malah protes. Kalau Anda protes, maka secara sengaja kita tuh menyalahkan
menyalahkan Allah menempatkan kita di sini dan meragukan keputusan Allah. Padahal mungkin Allah punya maksud yang lebih baik untuk Anda di kemudian hari. Kenapa Anda tidak disuruh masuk ekonomi, nggak suruh masuk FKIP, nggak suruh masuk di keperawatan, kedokteran? Mungkin bagi Allah lebih tahu bahwa Anda di sini untuk bisa menggali ilmu menjadi hamba-hamba yang berprestasi. Nah, kalau masih belum juga percaya itu adalah kehendak Allah, silahkan berjuang untuk mendapatkan jurusan lain. Namun ingat, dengan Anda pindah jurusan, belum tentu selesai permasalahannya. Bahkan Anda akan menemukan permasalahan yang baru di jurusan yang baru. Kenapa? Sejatinya orang hidup itu pasti menghadapi masalah. Tidak mungkin kita lepas dari masalah. Tapi seorang manusia harus bisa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuannya. Ingat itu. Anda di sini sebagai hamba-hamba Allah terpilih. Pilihan. Makanya Anda disuruh atau ditempatkan di prodi ini. Bukan sengaja, bukan coba-coba. Allah tidak mungkin mencoba-coba menempatkan hambanya di satu tempat. Pasti punya tujuan. Nah, tinggal kita jalani takdir itu. Bapak selalu bilang bahwa jangan terburu-buru dalam hal tentang masa depan, tapi Anda nikmati prosesnya. Capai itu dengan kecepatan Anda sendiri. Jangan melihat orang lain. Capai itu kecepatan dengan kemampuan Anda sendiri. Tanpa harus iri atau melihat orang lain yang lebih cepat dari Anda. Tidak usah. Semua punya porsinya. Jalani saja. Kalaupun ternyata gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kenapa? Dalam masa belajar, hal gagal itu wajar. Kalau Anda tidak mau gagal, maka Anda jangan jadi pelajar, jangan jadi mahasiswa, jadi profesor yang mungkin sudah selesai belajar, tapi profesor juga punya salah, tetap sama, belajar dia juga. Maka jangan khawatir untuk salah, karena kesalahan memang adalah fitrah kita sebagai manusia. Yang benar hanya Allah yang punya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah ini juga ada bahwa dia ngerasa nggak bingung, kenapa saya belajar algoritma, apa gunanya, gitu ya. Nah, orang seperti ini biasanya dia tidak sabar untuk memahami konsepnya, konsep algoritma. Dia baca sedikit, terus dia tidak runut bacanya, suka dia bacanya. Nah, itu akan membuat kita pemahamannya akan terpotong-potong. Itulah akibatnya kalau kita tidak runut bahasanya utuh, maka terpotong-potong. Caranya bagaimana? Ya sabar. Mulai belajar, mulai sabar ditekuni semua untuk memahaminya pelan, tahapan sedikit demi sedikit. Dan terus berlatih. Jangan pernah lelah untuk berlatih. Jangan pernah lelah untuk mencoba. Terus lakukan. Oke, nah ini biasanya terjadi pada saat misalkan nanti di praktikum, karena di sana tuh ada sebuah modul yang Anda akan dapatkan, terus di modul itu ada contoh program. Nah, kalau yang dia tidak mau pusing atau tidak mau tahu, biasanya cuma ketik aja. Dia ketik, ada error, dia tanya. Tapi kalau yang ingin tahu, dia akan lihat setiap langkahnya, setiap prosesnya dalam program tersebut. Dia ingin tahu kenapa ini digunakan di sini, kenapa cara ini digunakan, bagaimana hasilnya sebenarnya dari struktur ini. Itu yang baik sebetulnya.
untuk menjadi Anda sukses di jurusan ini, ya Anda harus punya kerasa ingin tahunya yang benar-benar tidak tertampung oleh diri Anda. Agar apa? Agar Anda enjoy pada saat Anda mendapatkan permasalahan itu enjoy. Kenapa? Anda ingin tahu solusinya, Anda ingin tahu pemecahannya. Tidak merasa berat pada saat Anda melihat ada permasalahan yang belum terpecahkan. Intinya itu, terus berlatih, 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 berlatih. Dan jangan lupa bahwa seorang pelajar itu bukan berarti dia belajar sendiri. Anda punya teman, punya kakak kelas. Kalau masih mentok juga ada dosen pengajarnya, Anda bisa bertanya kepada dosen tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda tidak paham. Nah, kalau ini adalah tentang kebiasaan kita itu pada saat kita diterangkan dalam satu buah kasus, ya kasus diterangkan, kita ngerti-ngerti, tapi begitu bertemu dengan level kasus yang sama, hanya berubah saja beberapa bentuknya, kita bingung. Kenapa? Pada saat kita memahami, kita tidak sungguh-sungguh memahami. Kita hanya iya, 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 ternyata begitu melihat bentuknya, tipenya hampir sama, tapi hanya dirubah, kita bingung. Pak, ini gimana terus jadinya? Harus selesaikannya bagaimana? Itu salah satu bentuk karena Anda sering tidak berlatih dengan diri Anda sendiri. Anda selalu mengambil solusi orang lain. Anda selalu menggunakan solusi orang lain dalam memecahkan permasalahan. Jadi Anda tidak punya solusi Anda sendiri. Padahal di algoritma ditekankan adalah solusi, bukan hafalan, bukan mengingat pola, tapi solusi yang Anda harus kerjakan atau harus Anda ketahui melalui latihan. Terus berlatih, terus berlatih. Nah, kita suka-suka gini, misalkan kita tuh ada permasalahan, kita baca, kita tahu di otak kita secara otomatis akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi hanya sebatas tahu di otak kita. Kita tidak bisa menuangkannya karena kita tidak pernah berlatih. Maka yang ada cuma di otak. Iya saya tahu Pak, saya tahu masalah ini diselesaikan bagaimana, saya tahu Pak. Ya silakan coba dituangkannya. Bagaimana? Nah itu saya bingung Pak, mulai dari mana? Inilah karena kita tidak pernah berlatih, kita tidak pernah coba, tidak pernah mau memahami, jadi kita maunya instan. Punya orang, kita gunakan, kita rubah sedikit-sedikit, akhirnya jadilah milik kita. Gitu. Kita tidak tahu proses awalnya bagaimana logikanya, kita nggak pikirkan itu. Akhirnya ya sia-sia, kita cuma tahu secara abstrak saja di otak kita, kita nggak bisa menuangkannya, kita bisa menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Nah ini juga tentang tidak tiba-tiba ngeblank aja. Karena apa? Anda belajar sendiri, tidak bertanya. Kalau kesulitan Anda cuma membiarkannya saja, maka hal ini pasti terjadi. Pada saat ketemu sebuah studi kasus yang mungkin selama ini Anda tinggalkan, ketemu akhirnya Anda nggak bisa ngapain. Kenapa? Saya tidak pernah menyelesaikan studi kasus yang tidak saya pahami. Saya selalu skip atau lewat untuk permasalahan atau studi kasus yang tidak saya pahami. Nah, mulailah untuk mencoba apa yang tidak Anda paham, dicoba untuk dilatih sampai akhirnya Anda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, inilah kenapa Anda belajar C++, karena nanti ada kaitannya dengan bahasa-bahasa berikutnya, yaitu dari C++, ada bahasa pemrograman Java, ada Java Kotlin. Nanti kalau di C++ itu lebih ke prosedural, dan sebetulnya dia bisa hybrid object, atau yang bisa diterapkan juga di bahasa ini dengan bentuk OOP atau Object Oriented Programming, tapi dia tidak murni programming,
Beda dengan Java, Java yang murni programming. Nah, Kotlin sendiri masih menggunakan platform dari Java. Itu kira-kira yang bisa Bapak sampaikan di perkuliahan kali ini. Semoga ini bisa menjadi masukan buat Anda, bisa jadi pelajaran untuk Anda agar Anda bisa lebih paham lagi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Anda sampaikan, silahkan nanti bisa ditanyakan lewat forum, entah itu Bapak sampaikan chat atau lewat WA, nanti bisa kita bahas mungkin saja di lain waktu. Nah, minggu depan kita baru masuk ke bagaimana algoritma dijalankan, bagaimana bahasa C++ itu nanti akan disampaikan di minggu depan. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.